Sudahlah, lepaskan semua. Ku yakin inilah waktunya. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Dan bila hatimu termenung, bangun dari mimpi-mimpimu. Membuka hatimu yang dulu. Cerita saat bersamaku. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Tidak ada yang tidak berubah di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Dalam setiap fase kehidupan, untuk tetap hidup, manusia perlu mengubah diri juga, melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap lingkungan, bahkan menyiapkan diri untuk perubahan yang akan datang. Ketika zaman berubah, makhluk hidup yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan akan dapat bertahan. Yang tidak dapat beradaptasi akan punah. Mengapa kita harus menyongsong perubahan? Karena
tidak ada yang tetap di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan menurut Jeff Davidson adalah terjadinya sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Perubahan juga bermakna melakukan hal-hal dengan cara baru, mengikuti jalur baru, mengadopsi teknologi baru, memasang sistem baru, mengikuti prosedur-prosedur manajemen baru, atau kejadian disruptif yang sangat signifikan. Perubahan berasal dari internal dan eksternal. Contoh perubahan berasal dari internal adalah perubahan emosi dan perubahan fisik. Sedangkan contoh perubahan yang berasal dari eksternal adalah perubahan musim dan cuaca, perubahan panas dan dingin, serta ada hujan dan ada kemarau. Kemajuan teknologi yang sangat pesat berpengaruh dalam hubungan sosial pada era komunikasi dan informasi saat ini. Sebagai contoh, adanya situs jejaring sosial Facebook dan Twitter. Dalam menghadapi dan menyikapi perubahan, ada dua hal yang dapat dilakukan, yaitu beradaptasi dan bersikap proaktif serta antisipatif. Renal Kasali dalam bukunya Cracking Zone mengatakan bahwa dunia telah memasuki era baru, yaitu cracking zone. Cracking zone menggambarkan masa transisi dari era ekonomi industri memasuki era ekonomi baru yang diikuti perkembangan teknologi informasi dan keterbukaan informasi. Pemimpin di era cracking zone disebut cracker. Leader mengubah haluan perusahaan, sedangkan cracker mengubah wajah industri. Sebagai contohnya adalah Hasnul Suhaimi, CEO Telekomunikasi Indonesia, berhasil mengubah wajah industri telekomunikasi lewat prinsip freemium. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menyongsong perubahan yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari kompetitor, teknologi, pelanggan, atau pemberi kerja. Sedangkan faktor internal terdiri dari comfort zone, berpikir kreatif, dan target. Berpikir kreatif adalah berpikir di luar kebiasaan. Sebagai contoh, AirAsia melakukan terobosan dengan memangkas biaya tiket penerbangan yang murah. Kiat-kiat berpikir kreatif menurut Ira Latif dalam bukunya Normal is Boring, yaitu berani berbeda, berpikir terbalik, berpikir secara lateral, melihat dengan cara yang berbeda, serta jadilah unik.
Sebuah kisah tentang begitu didayanya raksasa ponsel kala itu. Saking didayanya, bahkan dianggap mampu mendominasi pasar hingga beberapa dekade ke depan. Namun tampaknya ekspektasi itu kian kabur. Hingga klimaksnya pun terjadi. Seakan kelabu senja bersemayam di kantor pusat Nokia di kota Helsinki, Finlandia kala itu. Tak ada yang menyangka, bagaimana tidak, dalam sejarah penggunaan handphone, brand Nokia sempat dicap sebagai brand sejuta umat. Namun sayangnya, Nokia malah terpinggirkan. Di mana hari-hari itu, kita bisa menyaksikan drama robohnya kedidayaan Nokia dalam panggung industri ponsel global. Di banyak negara, pangsa pasar Nokia jatuh bertumbangan. Dan fakta pahitnya, dalam 3 tahun saja setelah itu, saham Nokia anjlok hingga 80%. Yang jelas, ini sama saja dengan kehancuran. Hingga pada akhirnya CEO Nokia, Jorma Ollila, mengumumkan persetujuan akuisisi Microsoft terhadap Nokia. Dengan sedih ia sempat berkata, "Kami selalu berpegang teguh pada visi misi kami selama bertahun-tahun. Sebuah visi misi yang membawa kami merajai pangsa pasar dunia. Tapi saya tidak tahu kenapa kami sekarang justru bisa kalah." Sebuah kalimat yang mengharukan, yang menandakan berakhirnya hegemoni Nokia saat itu. Berkaca pada hal itu, mungkin kita akan bertanya-tanya, apa yang salah? Bagaimana mungkin Nokia yang begitu jayanya malah menjadi pecundang? Tidak ada yang salah memang, tapi nyatanya dunia berubah dengan cepat. Mereka dibuat terlena, melewatkan pembelajaran penting, melewatkan perubahan, hingga pada akhirnya menjadi kehilangan momentum. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita petik. Pertama, mempertahankan kedidayaan itu tidaklah mudah. Sehingga tak peduli sehebat apapun perusahaan tersebut, jika terus saja terlena akan hal itu, maka bersiap-siaplah akan digantikan. Kemudian yang kedua, Nokia bergerak terlalu lambat. Kompetisi perangkat mobile sebenarnya sudah panas semenjak tahun 2007, di mana ketika Apple merilis iPhone pertamanya. Namun Nokia masih saja nyaman dan acuh dan terlalu percaya dengan Symbian-nya hingga 2011. Namun ketika pesaing lainnya bermunculan, semuanya sudah terlambat. Nokia seakan gagap dalam meminang Microsoft yang masih prematur dalam dunia mobile kala itu. Sahabatku, hal yang terjadi pada Nokia bisa saja terjadi pada kita. Kita kadang terlalu takut untuk berubah. Kita bahkan enggan untuk belajar hal baru lantaran merasa tidak ada gunanya untuk hidup ke depan. Kita juga bahkan sering jumawa dan kerap lupa diri ketika berada di puncak. Seolah-olah serasa akan berada di puncak untuk selama-lamanya. Dan serta kerap dengan begitu entengnya meremehkan kompetitor yang dianggap masih belum berpengalaman. Namun nyatanya, kompetitor-kompetitor yang belum berpengalaman itulah yang akhirnya menampar kita dengan kerasnya. Namun saat tersadar, semua akhirnya sudah terlambat. Maka dari itu, kita harus selalu menyadari bahwa hari esok akan terus berganti. Begitupun juga dengan arah hidup. Sehingga mari melengkapi diri, membekali diri dengan belajar, hingga senantiasa tidak cepat berpuas diri. Video tips membentuk kebiasaan baru dalam 5 hari kali ini kita akan membongkar salah satu teknik yang teramat sangat powerful. Nah, teknik membentuk kebiasaan baru dalam 5 hari ini boleh dikatakan mampu menggebrak stigma bahwa kebiasaan itu sangat sulit diubah. Dan dengan teknik ini kita bahkan mampu membentuk kebiasaan tidak hanya dalam hitungan bulan, bahkan tahunan. Tetapi cukup hanya dengan 5 hari saja, kebiasaan apapun yang Anda inginkan pasti akan terbentuk.